Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi ada kesalahan teknis, hilang semuanya. Jadi kita lanjutin di video baru ya. Oke, kita isi di bagian ruas kanannya ya. Di bagian sini sama aja. Di sini adalah 0 dikali 40/3 ditambah 3 dikali 20/3. 0 ditambah 20 sama dengan 20 ya di sini. Nah, kemudian kita hitung sekarang nilai dari CJ min ZJ. CJ-nya 3, yang pertama ZJ-nya 3. 3 dikurang 3, 0. Kemudian yang kedua CJ-nya 2, ZJ-nya 1. 2 dikurang 1, 1 ya. Saya langsung tulis aja 1. Di sini 1. Kemudian di sini 0 dikurang 0, 0. Kemudian 0 dikurangin 1, negatif 1. Nah, di sini penyelesaiannya berapa? Kalau kita mau lihat penyelesaiannya, itu kita lihat dari nilai pada basisnya ya. Kita lihat basisnya. Basisnya di sini S1, di sini X1. Berarti penyelesaiannya S1-nya sama dengan 40/3. X1-nya 20/3. 20/3. X2-nya berapa? X2-nya 0 karena nggak ada di basis ya. S2-nya juga 0 karena tidak ada di basis. Berarti kalau kita mau nilai X1 dan X2-nya aja, itu yang ini ya. Yang ini X1-nya sorry, kurang terang. X1-nya 20/3, X2-nya 0 ya. Nah, ini penyelesaian untuk iterasi kedua. Apakah penyelesaian ini sudah optimum? Belum ya, karena kriterianya adalah CJ min ZJ harus kurang dari atau sama dengan 0. Sini udah oke, ini udah oke, ini udah oke. Nah, yang ini belum nih. 1 masih lebih dari 0. Berarti kita lanjutin iterasinya, yaitu kita pilih mana yang jadi kolom kunci, mana yang jadi baris kunci. Yang jadi kolom kuncinya jelas yang ini ya, karena ini nilainya yang positif atau paling positif. Ini kita warnain sampai atas saja ya, kita highlight sampai atas supaya kelihatan mana yang jadi kolom kunci, dari mana yang nanti akan masuk ke dalam basis. Nah, ini jadi kolom kuncinya, jadi kolom kunci. Kemudian kita hitung rasionya dari sini ya. Rasionya adalah nilai pada ruas kanannya dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Untuk yang pertama 40/3 dibagi 5/3. 40/3 dibagi 5/3. Ini kan sama dengan 40/3 dikali 3/5 ya. Gini ya. Kemudian ini ya, jadi 40/5. 40/5 sama dengan 8. Maka di sini nilainya 8. Kemudian yang kedua 20/3 dibagi 1/3. 20/3 dibagi 1/3. 20/3 dikali 3 sama dengan 20. Di sini nilainya 20. Nah, untuk memilih yang mana jadi baris kunci, kita pilih rasionya yang paling kecil, positif dan paling kecil. Berarti yang jadi baris kuncinya adalah baris yang pertama ya, karena 20 dengan 8 lebih kecil 20. Nah, ini jadi baris kunci. Baris yang pertama ini jadi baris kunci. Artinya apa di sini? Artinya S1 keluar dari basis ya. Artinya di sini S1 keluar dari basis. Kemudian yang masuk jadi basis yang mana? X2 ya. X2 di sini dia masuk X2 dia oke. Ya.
X2 dia masuk jadi basis. Saya tulisin di sini aja ya. X2 masuk jadi basis. Nah, ini yang akan kita pakai untuk iterasi ketiga, iterasi berikutnya. Nah, kita masuk ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, tadi S1 keluar dari basis, X2 masuk jadi basis ya. Kalau kita tandain tadi highlightnya seperti ini ya. Yang ini dengan yang ini. Berarti untuk iterasi ketiga, S1-nya kita ganti dengan X2 ya. Di sini X2, kemudian yang baris kedua tetap X1. Untuk koefisiennya, koefisien X2 adalah 2, koefisien X1 adalah 3 ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah nilai pada baris kunci. Ini kan tadi baris kunci ya. Ini baris kunci. Yang baris yang lainnya berarti baris lain, baris kunci. Kita ubah nilai yang ada pada baris kunci. Tadi kan di sini X2 masuk sebagai basis, artinya ini nilainya harus sama dengan 1. Maka harus kita bagi dengan 5/3 juga ya. Artinya 5/3 ini kita bagi 5/3 supaya nilainya sama dengan 1. Maka semua elemennya kita bagi dengan 5/3. Pada elemen baris kunci, semua elemennya kita bagi dengan elemen pivotnya. Ya, kita bagi dengan 5/3. 0 dibagi 5/3, 0 ya. 5/3 dibagi 5/3, 1. 1 dibagi 5/3. 1 dibagi 5/3. 1 dikali 3/5 sama dengan 3/5 ya. Di sini ya. Yang ini min 1/3 dibagi 5/3. Min 1/3 dibagi 5/3 sama dengan min 1/3 dikali 3/5 ya. Sama dengan min 1/5. Berarti di sini min 1/5. Kemudian di ruas kanannya 40/3 dibagi dengan 5/3. 40/3 dikali 3/5 ya. Ini bisa saling membagi tiganya. Berarti hasilnya ini sama dengan 40/5, 8 ya. Di sini 8. Kemudian di baris yang kedua kan X2 masuk basis, berarti ini harus 0 ya. Sepertiga harus dikurang dengan sepertiga. Sepertiga itu adalah sepertiga dikurang sepertiga kali 1 ya. Sepertiga kali 1. Satunya itu dari mana? Dari 5/3 dibagi dengan 5/3. 5/3 per 5/3. Gini ya. Ini sama dengan 0 ya. Di sini 0. Nah, pada elemen yang lainnya juga kita lakukan hal yang sama. Berarti untuk di sini ini 1 kita kurangin berapa? Kita kurangin 5/3. Kita kurangin 1/3. Kita kurangin 1/3 dikali dengan 0 dibagi 5/3. 0 per 5/3. Ini artinya 1 dikurang 0 ya. Ini kan 0 ya. Sama dengan 1. Di sini 1. Yang ini 0 dikurang 1/3 dikali 1 per 5/3. 1 per 5/3. Jadi kan ini 0 dikurang 1/3 dikali 3/5 ya. Sama dengan min 1/5. Di sini min 1/5 ya. Kemudian yang ini 1/3 dikurangin 1/3 dikali min 1/3 dibagi 5/3. Tadi kita udah hitung ya, min 1/3 dibagi 5/3 yaitu min 1/5. Berarti ini kita
Kita kalikan dengan min 1/5. Min 1/5 sama dengan 1/3 ditambah 1/15 ya. Berarti berapa nih? 15. 5 ya, 5 tambah 1. 5 ditambah 1/15. 6/15. Atau kita bagi 3, 2/5. Sini adalah 2/5 ya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini berarti 20/3. 20/3 dikurangin 1/3 dikali 40/3 dibagi 5/3. 40/3 dibagi 5/3 tadi berapa? 8 ya. Berarti kita kurangin 1/3 dikali 8. 20/3 dikurang 8/3. 20 kurang 8/3 sama dengan 12/3. Yaitu 4. Sini 4. Oke, sekarang kita hitung nilai ZJ-nya. Nilai ZJ-nya berarti untuk yang pertama, ini kita hapus ya. Saya hapus dulu. Oke, kita hitung nilai ZJ-nya. Untuk ZJ yang pertama ya. ZJ yang pertama, Z1 berarti ya. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 ya. Sini 3, kemudian Z yang kedua 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0. 2 ditambah 0 ya, 2 ya. Kemudian Z yang ketiga, di sini kita isi 2. 2 dikali 3/5 ditambah 3 dikali min 1/5. 6 dikurang 3/5, 3/5 ya. Di sini 3/5. Kemudian Z4-nya 2 dikali min 1/5 ditambah 3 dikali 2/5. Min 2 ditambah 6/5 sama dengan 4/5. Di sini 4/5. Kemudian di ruas sebelah kanannya nilai Z-nya ya. 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 4. 16 ditambah 12 sama dengan 28. Kita isi di sini 28. Sekarang kita hitung nilai dari CJ min ZJ. Nilai dari CJ min ZJ yang pertama, 3 dikurang 3, 0 ya. 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang 3/5, min 3/5. 0 dikurang 4/5, min 4/5. Min 4/5. Oke, apakah untuk iterasi yang ketiga ini kondisinya sudah optimal untuk penyelesaiannya? Ternyata sudah ya. Kalau kita lihat di sini nilai dari CJ min ZJ semuanya sudah negatif atau 0, nggak ada lagi yang bernilai lebih dari 0 ya. Di sini semua sudah memenuhi. Artinya kondisi optimal sudah tercapai. Nah, solusinya berapa? Solusinya adalah kita lihat di sini X2-nya sama dengan 8, X1-nya sama dengan 4. Berarti kondisi optimumnya sudah tercapai, solusi optimalnya X1-nya 4 ya. X2-nya sama dengan 8 dengan nilai Z-nya sama dengan yang ini. Z-nya sama dengan 28. Berarti nilai maksimum dari Z-nya itu adalah 28.
Begitu. Oke, kalau kita lihat nih teman-teman, kita perhatikan ya. Untuk iterasi pertama tadi nilai X1-nya 0 ya. Ini kan basisnya S1, S2, berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Maka kalau kita tuliskan dalam format titik ya, titiknya itu adalah 0,0 X1, X2. Nah, sebenarnya untuk metode simplex ini secara natural dia itu bergerak dari satu titik pojok ke titik pojok berikutnya. Maksudnya permasalahan pemrograman linear kita tadi kalau digambarkan dalam grafik itu seperti ini. Ini adalah daerah visible-nya ya yang diarsir. Di sini 0,0 ya. Di sini 0,0. Nah, simplex itu bergerak dari 0,0 kemudian ke titik pojok yang lain. Kita lihat di iterasi kedua. Iterasi kedua di sini X1 nilainya 20/3 ya. X1 20/3, X2-nya 0 ya. X2-nya sama dengan 0. Maka titiknya adalah 20/3, 0. Nah, dia bergerak ke sini ya. Ini kan 20/3,0. Dia bergerak ke sini. Kemudian di iterasi ketiga di sini X1-nya 4, X2-nya 8. 8 titiknya 4,8 ya. 4,8 di sini. Dia bergerak lagi ke sini. Nah, simplex itu dia bergerak dari satu titik pojok ke titik pojok yang lain pada daerah visible-nya. Simplex itu dia tidak akan memotong daerah visible-nya, artinya dia selalu berada di kandidat titik optimum. Kandidat titik optimum itu kan yang berada di titik-titik pojok ya, gitu ya. Nah, jadi secara natural dia bergerak terus dari satu titik pojok ke titik pojok lainnya sampai tercapai kondisi yang optimum. Nah, sampai di sini dia selesai nih, dia berhenti karena sudah tercapai nilai optimumnya, yaitu 28. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video untuk part yang kedua ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke video part berikutnya. Nah, ini kan bagaimana kalau kita menyelesaikan iterasinya itu manual ya, pakai tabel seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngitung yang nggak manual, bisa nggak sih? Bisa, pakai Excel aja. Kita minta bantuan Excel, artinya masih manual sih, tapi semi manual gitu ya. Semi manual, karena untuk perhitungannya kita langsung aja pakai rumus yang ada di Excel. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya.